Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Laras dengan NPM 2014071034 dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mengangkat topik tentang motor bakar 4 tak diesel. Nah, motor diesel atau mesin diesel sendiri pada dasarnya merupakan sebuah mesin yang sama dengan mesin bensin, yang dimana tekanan hasil pembakarannya akan membuat piston bisa bergerak, naik, dan turun. Dalam industri otomotif, gerakan tersebutlah yang akan digunakan untuk bisa menggerakkan berbagai macam roda gigi yang saling berkaitan sehingga akan bisa menggerakkan sebuah kendaraan. Nah, tentunya dalam mesin diesel ini juga banyak sekali komponen-komponen yang akan saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk bisa bekerja secara sempurna. Namun ada beberapa bagian komponen yang memang dibuat berbeda dengan motor bensin. Oleh karena itu, untuk sobat yang penasaran apa itu motor diesel dan bagaimana prinsip kerja motor diesel atau mesin diesel, mari simak penjelasan saya setelah ini. Nah, mesin diesel merupakan penemuan yang didapat pada tahun 1892 oleh seorang bernama Rudolf Diesel dan menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Mesin diesel sendiri merupakan sejenis mesin suhu tinggi, gas yang dihasilkan dari kompresi, dan bukan merupakan hasil pembakaran yang dibuat oleh alat berenergi lain seperti busi yang ada pada mesin bensin. Mesin diesel sendiri biasanya lebih banyak digunakan pada mobil yang memiliki kapasitas mesin besar, serta membutuhkan tenaga yang lebih besar seperti truk, bus, fuso, dan kendaraan besar lainnya. Hal ini bertujuan agar perjalanan jarak jauh yang ditempuh oleh kendaraan dengan mesin jenis ini bisa bertahan lama dan tidak mudah panas seperti mesin bensin. Sehingga tidak heran apabila kita menjumpai banyak mobil-mobil besar termasuk truk, bus yang menggunakan mesin diesel. Nah, cara kerjanya mesin 4 tak diesel ini, sebenarnya prinsip kerja motor diesel 4 tak ini bisa dikatakan sama persis dengan cara mesin bensin 4 langkah. Perbedaan yang paling mendasar hanya terletak pada bagian proses pembakarannya. Pada mesin diesel, bahan bakar yang digunakan akan dibakar melalui panas dan tekanan yang tinggi atau juga disebut self combustion. Ini jelas beda dengan mesin bensin yang mana pada proses pembakarannya bahan bakar melalui percikan api listrik dari busi. Adapun untuk cara kerja mesin diesel antara lain yaitu pertama, langkah hisap. Prinsip kerja motor diesel 4 tak yang pertama adalah langkah hisap, yang dimana proses ini akan membuat katup hisap mulai terbuka dengan diikuti piston yang bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada proses ini, udara muri secara otomatis akan masuk ke dalam ruang bakar karena adanya gerakan naik turun dari piston yang membuat ruang di dalam silinder akan vakum dan secara otomatis udara pun akan terhisap dan masuk ke dalam. Nah, selanjutnya langkah kedua, langkah kompresi. Langkah hisap selesai, maka prinsip kerja motor diesel 4 langkah yang selanjutnya adalah langkah kompresi, di mana langkah ini piston akan bergerak sebaliknya, yaitu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Dan pada saat ini katup hisan dan katup buang masih berada pada kondisi tertutup sehingga udara yang sudah masuk ke dalam silinder akan dikompresi atau dimampatkan. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat tekanan meningkat menjadi 16-20 kg cm per kuadrat atau 16/20 bar serta membuat suhu temperatur pun meningkat drastis hingga 600 Celcius lebih. 600 derajat Celcius, Dan sesaat melalui injektor masuk ke dalam ruang bakar dengan kondisi di dalam yang cukup panas, maka bahan bakar tersebut akan langsung terbakar dengan sendirinya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu langkah usaha. Kerja motor diesel 4 langkah yang selanjutnya adalah langkah usaha, yaitu pada proses ini atau pada saat proses pembakaran sedang dan masih berlangsung, katup hisap dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Alhasil dari pembakaran yang terjadi
tersebut membuat tekanan yang sangatlah tinggi dan menjadikan piston kembali ke titik mati bawah dari titik mati atas. Dan biasanya proses langkah usaha ini berlangsung hingga katup buang mulai terbuka hingga kurang lebih 25 derajat sudut engkol sebelum piston mulai memasuki titik mati bawah. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu langkah buang. Selanjutnya yang terjadi pada prinsip motor diesel adalah langkah buang. Langkah ini akan kembali membalikkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana secara otomatis katup buang akan mulai terbuka dan katup hisap akan tertutup. Sementara gas sisa hasil pembakaran akan terdorong keluar melalui manifold yang akan menuju ke knalpot. Dan pada langkah buang ini akan kita jumpai dua katup dalam keadaan terbuka, dan biasanya terjadi pada saat awal langkah hisap dan akhir langkah buang. Dalam dunia otomotif, hal ini disebut dengan overlapping, yang mana bertujuan untuk melakukan pembilasan pada gas buang. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen-komponennya. Yang pertama yaitu saber block. Saber block ini blok silinder merupakan komponen utama motor bakar. Dengan bentuknya yang paling besar, maka fungsinya utamanya meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Tentunya yang mendukung proses kerja mesin. Saber block terbuat dari besi tuang dengan tingkat presisi tinggi. Ada beberapa komponen lain di dalamnya, seperti silinder, water jacket, hingga all feed lines. Nah, yang kedua ada cylinder head. Cylinder head yang juga terbuat dari besi tuang, tapi ada juga yang terbuat dari bahan aluminium dengan alasan lebih ringan. Komponen ini terdiri dari beberapa komponen, ada valve dan spring, dan ruang bakar yang sangat penting untuk melakukan pembakaran. Adapun fungsi kepala silinder atau cylinder head ini berguna sebagai tempat pembakaran mesin dan pemasangan busi. Nah, yang ketiga ada piston. Piston berguna untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja dapat berlangsung, sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston ke bagian flywheel. Yang keempat ada crankshaft, dikenal juga sebagai poros engkol. Komponen ini berguna untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Yang kelima ada oil pan. Oil pan adalah sebuah bak khusus untuk menampung oli mesin. Dan yang keenam ada timing chain, terdapat dalam sistem mekanisme katup. Selanjutnya ketujuh, flying wheel atau disebut juga roda gila, komponen untuk menyeimbangkan putaran mesin. Yang ke-8 ada full system. Full system terdiri dari tangki dan injektor. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kerusakan. Contoh kerusakan itu persoalan yang umum terjadi adalah munculnya asap hitam dan injektor tersumbat. Nah, cara penanganannya yaitu yang pertama, cara menghilangkan asap hitam. Cara menghilangkan asap hitam pada mesin diesel adalah dengan mengganti filter BBM dan filter udara. Terus yang kedua itu jagalah kualitas kebersihan filter dan ganti oli tepat waktu. Nah, selanjutnya cara mengatasi injektor yang tersumbat. Yang pertama, untuk mengatasi injektor yang tersumbat bisa menggunakan injektor cleaner, disuntik atau disemprot dan dibersihkan injektornya. Namun kalau masalahnya berat, injektor harus diturunkan atau dibongkar untuk diperbaiki. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.